dibangunkan istana di surga ya Allah, yang membaca Al-Quran Kau beri kebaikan yang berlipat ganda ya Allah, yang berzikir Engkau gugurkan dosa-dosanya ya Allah, Engkau tinggikan derajatnya ya Allah, Engkau lindungi dari gangguan setan yang terajam dan kejahatan makhluk lainnya ya Allah, yang bersalawat kepada Nabi Mukla, moga-moga mendapat syafaat di yaumul kiamah dengan rahmat-Mu ya Allah. Moga-moga kami semua menjadi ahlul jannah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istirahat. Sudah siap belum minumnya? Minum dulu. Ini apa ya tahu? Moga Bu diputar gorengannya jeruknya. Nah, belum sekolah ya? Besok, Senin, masuk. Alhamdulillah ya Allah. Itu Bu, minumnya di belakang ternyata. Minumnya. Aneh ya.
Loh, wis dikai to? Iya. Alhamdulillah. Monggo ibu-ibu sambil makan minum boleh. Saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dimudahkan Allah hadiri lagi majelis ilmu. Moga-moga dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga yang sakit diangkat sakitnya. Moga-moga dilapangkan rezekinya. Kita bersyukur iman dan Islam masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Moga-moga sampai akhir hayat kita senantiasa istiqomah dan meninggal husnul khatimah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, melanjutkan tema tentang motivasi ibadah. Jadi nanti sampai saya bilang ganti judul, baru nanti diganti ya Bu. Jadi tidak usah bertanya Ustaz besok temanya apa. Selama belum ada perubahan, ya berarti masih lanjut. Jadi kalau saya bilang besok tema berubah, nah baru kecuali ada momen khusus. Momen khusus itu ya ada hal-hal yang khusus. Siapa yang pekan kemarin tidak hadir? Oh ya, nanti lanjut ya. Atau kita singgung sedikit lah. Oke, kita akan sampaikan dulu tentang amalan-amalan
yang ringan pahalanya, ringan dikerjakan tapi berpahala luar biasa. Jadi amalan-amalan yang ringan dikerjakan tapi berpahala luar biasa. Kemarin kita sudah masuk bab tentang wudhu atau bersuci. Masih ingat yuk di review yang pertama Bu kemarin apa? Membiasakan berwudhu. Jadi kalau kita nanti biasa menjaga wudhu, insya Allah di hari kiamat semua akan bercahaya dan Allah dan Rasulullah mengenali kita dengan cahaya-cahaya bekas wudhunya. Yang kedua, berdoa setelah wudhu. Maka disunahkan setelah berwudhu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Maka kelak akan dibukakan 8 pintu surga dan boleh masuk lewat pintu mana saja. Yang ketiga, diusahakan tidur berwudhu. Jadi sebelum wudhu, maaf Pak, tidur berwudhu. Berwudhu sebelum tidur. Berwudhu sebelum tidur. Karena barang siapa yang berwudhu sebelum tidur akan didatangi malaikat. Di sekelilingnya akan banyak malaikat mendoakan untuknya agar diampuni dosa-dosanya. Jadi kita sedang tidur, didoakan malaikat. Dan doanya khusus, yaitu agar digugurkan dosa-dosa kita. Yang keempat, bersiwak atau gosok gigi, termasuk hal yang disunahkan, termasuk fitrah. Gosok gigi atau siwak, kalau zaman dulu siwak, sekarang gosok gigi. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu ia takut kalau diwajibkan kepada umatnya. Setiap malaikat Jibril datang, Rasulullah SAW diminta untuk bersiwak atau gosok gigi. Yang kelima, mandi untuk sholat Jumat. Jadi sunnah bersuci dengan cara mandi besar atau mandi di saat mau Jumatan. Ini khusus yang laki-laki. Kalau ibu-ibu boleh juga, tidak ada masalah. Sekarang kita lanjut tentang bab azan dan iqamah. Kalau kemarin bab tentang bersuci, ya, bab tentang bersuci ada 5. Sekarang bab tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Karena kebutuhan dia wis mentor kantor ya. Sing orang duwe buku, besok-besok saya pesen ya Bu ya, bawa buku aja. Karena ini banyak nyatetnya, ini ada 200 loh. 200 amalannya. Nanti diamali kabeh Bu. Insya Allah, amin. Nah, ini nanti kalau apa? Karangannya Abdillah F. Hasan. Abdillah F. Hasan. Ini tentang 200 amalan ringan yang berpahala. Ini yang ringan-ringan dulu ya. Nanti yang berat ada kitabnya lagi. Ini yang ringan dulu saja. Ya, ringan itu kalau dikerjakan pahalanya juga luar biasa. Jangan sepelekan amalan soleh meskipun hanya ringan. Nah, besok bawa buku catatan. Kalau sekarang belum ya catat sih di HP. Syukur di WA ke suaminya ya gitu. Oke, bos, apa gimana? Kan tersimpan di WhatsApp suami. Yang nomor 6, kan kemarin 5 ya Bu ya. Nah, sekarang nomor 6. Bisa dipahami ya? Kemarin kan 5 tuh. Berwudu, menjaga wudu. Terus yang kedua, berdoa setelah wudu. Yang ketiga, berwudu sebelum tidur. Yang keempat, bersiwak. Yang kelima, mandi Jumat. Masih ingat ya? Nah, sekarang yang keenam, menjadi muazin. Ini meskipun tidak buat ibu-ibu, tapi kan yang dua bojo, dua anak, lanang, kandani. Karena ini berkaitan dengan seputar azan iqamah. Menjadi muazin ya. Muazin akan diampuni dosanya. Wah, ini penting banget nih. Keren ini, Masya Allah. Muazin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya.
dan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Ini ya Bu, hadis riwayat Nasai dan Imam Ahmad dari Barah bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf terdepan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf terdepan. Muazin diampuni dosanya sepanjang suaranya. Muazin diampuni dosanya sepanjang suaranya. Dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya. Dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda basah maupun kering. Baik benda basah maupun benda kering. Dan dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Wah, ini kalau ibu-ibu laki-laki, wah terus mana nih dengerin kan gitu ya. Ibu-ibu perempuan nggak boleh azan kan? Azan yang khusus. Nah ini laki-laki. Ya, dengerin lah. Jenenge sopo nah? Aman. Terus bilang. Pas pindah. Dan pasti. Iso azan lah. Nah, iso latihan azan ya. Ki pahalanya ngeri loh nah. Pahalanya ngeri loh. Diampuni dosanya sejauh suaranya itu terdengar. Jadi kalau mikrofon apa gitu, speakernya itu wow sampai 1 kilo, seluas itu dosanya dia diampuni. Jadi muazin itu dosanya diampuni sejauh suaranya itu terdengar. Makanya kalau muazin kok Allahu Akbar ya monotak. Makanya muazin biasanya suaranya keras, lantang. Maka didukung dengan speaker yang keras sampai mana jangkauannya, itulah dosa-dosanya akan digugurkan. Masya Allah. Enak ya. Yang kedua yang luar biasa lagi, muazin ini dapat pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Jadi dia melakukan azan, habis itu iqamat, orang-orang sholat. Nah orang-orang semua yang sholat di masjid itu berpahala, dia dapat semuanya. Enak, luar biasa ya. Ini makanya orang yang tukang azan ini janjinya bukan orang sembarangan, karena pahalanya istimewa. Bayangkan dia sendirian kalau sholat berkali-kali ya orang mungkin. Apalagi misalkan jamaah ada 1000, nah dia sholat 1000 kali kan ya orang mungkin. Nah diwakili oleh 1000 jamaah. 1000 jamaah sholat semua. Setelah dia melakukan iqamat, maka semua yang sholat 1000 ini pahalanya juga diberikan untuk dia sendiri. Masya Allah. Makanya jadi tukang azan kudunya seneng semangat. Bahkan kalau di tempat lain Bu, azan itu kadang rebutan. Kalau nggak ada tukang azan khusus itu rebutan. Aku sih. Tapi ini zaman saya di tempat kita kadang-kadang do megah. Ya, do isin mundur rak delem azan. Padahal
Kalau tahu dalilnya ini istimewa Bapak. Monggo geser. Oh iyalah Bu, iya Bu. Jadi ya Bu, tukang azan itu jangan sampai malah bikin masalah. Artinya apa? Yo kudune suarane yo sing apik, sing enak. Makanya tidak semua boleh jadi tukang azan. Saya kasih tahu cerita Bu. Dulu di zaman Nabi, saat memanggil kaum muslimin untuk sholat, saat diperintahkan sholat 5 waktu, para sahabat bingung. Ki ngundange wong-wong piye? Kon sholat ning masjid. Ada yang usul kayak orang Yahudi pakai trompet. Wah yojo. Ada yang usul pakai lonceng kayak orang Nasrani. Wah yojo. Ada yang pakai yang lain lah, alat-alat lah pokoknya. Sampai kemudian Umar bin Khattab itu datang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW. Dia bermimpi bahwa Bilal, atau kalau tidak salah nyebut nama Bilal, kalau tidak salah menyebut ada panggilan dengan kalimat seperti ini. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah yang memang memiliki suara yang bagus untuk melakukan azan dengan kalimat-kalimat yang sering kita dengar. Akhirnya Bilal pun menjadi muazzinnya Rasulullah dan kaum muslimin. Muazzin Rasulullah SAW di zaman dulu selain Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu ini beliau orangnya buta. Jadi kalau ke masjid rembetan. Rembetan itu artinya mencari jalan sendiri. Kalau dia udah sampai ini, kadang-kadang ya dia diantar. Abdullah bin Umi Maktum ini biasa azan kalau Bilal tidak ada. Jadi misalkan Bilal ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Nah terus yang azan di Madinah itu kok gantinya adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi Bilal, tukang azan pertama Bilal bin Rabah radhiyallahu an, tukang azan penggantinya itu Abdullah bin Umi Maktum. Beliau orang buta. Kenapa? Karena yang pergi jihad ya harus orang yang sehat fisiknya. Abdullah bin Umi Maktum kan buta, nggak bisa ikut jihad. Maka ditugasi Rasulullah untuk tinggal di Madinah untuk melakukan azan. Nah ini ibu Abdullah bin Umi Maktum. Nah maka orang yang biasanya azan disebut juga julukannya jadi Bilal. Padahal Bilal itu nama orang. Tukang azan disebut muazzin, bukan Bilal. Jadi Bilal sih. Jadi Bilal sih itu seperti Bilal. Maksudnya begitu ya. Siapa ki Bilale? Ya kan gitu maksudnya itu. Siapa yang seperti Bilal nih? Maksudnya yang azan dan iqamah. Nah Rasulullah SAW pada saat itu melakukan kalau mau sholat itu meminta kepada Bilal untuk azan. Nah azannya Bilal ini ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Karena kalau azannya Bilal sudah azan, maka Rasulullah itu sangat senang karena bisa istirahat sholat. Karena sholatnya Rasulullah itu sangat disukai. Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di sini disebutkan pula di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ahmad ini, bahwa Rasulullah SAW menyampaikan Allah dan malaikat itu bersolawat kepada siapa? Kepada jamaah sholat di saf terdepan. Maka ibu-ibu, kalau mau sholatnya jamaahnya ibu-ibu, ya ini kaitannya sama bapak-bapak. Makanya kalau sholat bapak-bapak jamaah utamakan di saf terdepan, karena saf terdepan inilah yang berhak mendapat sholawat. Saf kedua enggak, ketiga enggak. Nah zaman sekarang orang itu kalau sholat mesti boleh sih buri, nggak boleh, harusnya rebutan supaya bisa disok ke depan. Nah kau ini sholat, kau cilik yo berarti buri. Tapi nih wis gede, ini wis sunat, ya kudu ngarep nang untuk sholawat dari para malaikat. Ini boleh.
Bapak ibu, ibu-ibu. Dan yang dimaksud salawat ini adalah memohonkan ampunan. Jadi kalau malaikat itu bersalawat kepada kita itu bentuknya apa? Bentuknya adalah doa memohonkan ampunan kepada si fulan. Nah, kalau Allah memberi salawat kepada kita, bentuknya apa? Memberi rahmat kepada kita. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, berdoa agar mendapat keberkahan, keselamatan. Kalau kita salawat kepada Nabi kan jelas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan gitu. Nah ini Allah salawat kepada kita apa? Bentuknya rahmat, kasih sayang. Malaikat bentuknya apa? Doa memohonkan ampunan. Jadi gitu itu. Makanya nek sholat nek iso yo usahake ning ngarep. Itu nek bapak. Urutan sholat jamaah itu bapak-bapak, kemudian orang yang lebih muda, baru anak-anak. Setelah itu ibu-ibu di paling belakang, karena setelah anak-anak laki-laki baru anak-anak kecil perempuan, anak-anak muda perempuan, baru ibu-ibu di paling belakang. Sebaik-baiknya saf bapak-bapak di paling depan, sebaik-baiknya saf ibu-ibu di paling belakang. Gitu Bu. Urut-urutannya. Nah ini ya ibu-ibu, jadi muazin itu kalau dia senang dengan azannya, Masya Allah dapat keistimewaan. Lanjut yuk. Nomor 7, muazin selama 12 tahun. Judulnya di sini muazin selama 12 tahun. Apa maksudnya? Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, barang siapa mengumandangkan azan selama 12 tahun. Jadi 12 tahun tukang azan. Kamu di sini Amar ya? Bisa dari tukang azan 12 tahun, Mat. Barang siapa mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka wajib baginya surga. Wah, alhamdulillah. Wah, enak. Jadi tukang azan sama surga enak biar. Ya Allah. Dan dengan azannya, nih, perhatikan lanjutannya ya. Dan dengan azannya dalam setiap harinya, dengan azannya dalam setiap harinya akan dituliskan 60 kebaikan. Dan iqamatnya 30 kebaikan. Jadi kalau muazin itu dia azan mendapat 60 kebaikan. Jika muazin itu iqamat dapat 30 kebaikan gitu. Jadi kalau kita berazan, ya, kalau yang bapak-bapak atau mas-mas ini berazan dapat 60 kebaikan. Kebaikan itu artinya hasanah. Hasanah itu keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, itu namanya hasanah. Khair ya. Hasanah. Kalau dia iqamat dapat 30 kebaikan. Dan kalau dilakukan istiqomah rutin 12 tahun dia jadi tukang azan, berhak baginya surga. Alhamdulillah ya Allah. Maka jangan remehkan tukang azan. Kayak ngono sepele ya, padahal ganjarannya istimewa. Apalagi jadi tukang azan rasa minder. Kita kok kerjaanmu apa Mas? Tukang azan Pak. Oh, semangat. Kerjaanmu apa Mas? Buatan Mbak. Semangat lumayan. Oh, satu padahal kedudukannya luar biasa. Ngomong wae saya muazin Pak, gitu kan. Bilal aja masuk surga gitu ya. Masya Allah. Makanya nih kalau jadi tukang azan itu sebetulnya ya impian harusnya ya bagi anak-anak kita gitu. Besok kita adakan lomba azan lah. Semangat ya. Lomba azan di kampung saya lah. Biar ada tukang azan tetap. Karena di tempat saya ini kalau di masjid kami di masjid besar ada tukang azan yang tetap. Tapi nih musola rano, musola ini kadang azannya koseng. Rano sing azan ini rano sing sholat.
Namanya juga musola. Sopo sing teko ya azan lah. Tapi kalau masjid mesti ada tukang azan tetapnya. Biasanya sekaligus jadi marbotnya gitu ya. Makanya dipilih marbot plus tukang azan. Suaranya yo apik, terus kemudian ya bisa rese-rese. Padahal janjane beda, tukang azan marbot ya marbot. Kudune ngono. Nah, ning Masjid Nabawi iki tukang azan ya kuwi tok. Marbotnya beda meneh kan. Gitu. Nah, tempat kita wis ngiras-ngirus. Sak paket ya. Paket. Kadang orang diajeni gitu marbot dikira kerjaane enteng dikai duitnya mung sithik tok sakit ya. Pemenangnya wis nikah wah ya Allah. Makanya banyak marbot yang kadang tidak kerasan, tidak bertahan lama. Karena godaan ya yang lain karena kesejahteraannya tidak terjaga. Alhamdulillah kalau di tempat kami itu di Perumahan Skinijaya itu ada muazinnya dikasih rumah, dikasih tempat tinggal. Dia punya istri, punya anak, ya udah dikasih rumah, difasilitasi. Jadi tidak tinggal di dalam masjid, tapi ada rumah di sebelah masjid, tempati di situ, punya anak, punya ini. Jadi emang memuliakan. Berikutnya menjawab panggilan azan. Nomor 8 menjawab panggilan azan. Wah, ini sudah istimewa Bu. Kalau ini boleh dan bisa siapa saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda memerintahkan, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang sedang diucapkan muazin. Jadi kalau kita dengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan muazin. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita dengar ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu. Menjawab panggilan azan hukumnya sunnah. Jadi menjawab azan itu hukumnya sunnah. Jadi tidak wajib, meskipun kita dengar kalau nggak jawab itu ya tidak masalah. Cuman kalau jawab ya itu lebih bagus. Karena itu termasuk sunnah yang istimewa. Kalau bisa jangan ngobrol, jangan bercanda, Mas Anwar. Kalau ada azan langsung gojek ya, ngrungokke, ulangi kalimat-kalimatnya. Jadi kalau mereka berazan kita ikut mengulangi. Perhatikan kalimat berikutnya dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda yang di akhir endingnya adalah seorang muslim, catat baik-baik ini, seorang muslim yang menjawab azan dengan keyakinan hatinya, niscaya ia pasti masuk surga. Masya Allah. Jadi seorang muslim yang menjawab azan dengan penuh keyakinan di hatinya, niscaya ia pasti masuk surga. Jadi jangan disepelekan jawab azan itu, ternyata bisa menjadi wasilah atau sarana untuk masuk surga. Maka jawab dengan sungguh-sungguh, ojo karo ngobrol, ojo karo celelekan. Jadi kalau bisa diam, duduk, dengerin dengan baik. Kalau kita lagi berdiri ya berdiri, dengerin dengan baik. Kemudian ulangi dengan penuh keyakinan. Maka siapa yang melakukan itu, insya Allah masuk surga. Amin. Kita semua ya. Berikutnya nomor 9, berdoa setelah azan. Berdoa setelah azan, membaca doa setelah mendengar azan. Perhatikan, membaca doa setelah mendengar azan akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat.
Jadi membaca doa setelah mendengar azan akan mendapat syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan wasilatan wal fadilah tab'as maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhlifu al-mi'ad. Insyaallah dapat syafaat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu memiliki surga tertinggi, namanya surga Firdaus. Dan di dalam surga Firdaus ada bangunan tertinggi, Bapak Ibu. Ibu-ibu. Namanya apa, Bu? Bukan Bapak Ibu, Pak. Ibu-ibu. Oh, aku mau Bapak Ibu ya. Oh, sorry. Pak ini kan apa otomatis ya, spontan. Jadi Ibu-ibu, di dalam surga itu ada di surga itu ada surga tertinggi namanya surga Firdaus. Dan di surga Firdaus ada bangunan tertinggi. Nama bangunan itu adalah Al-Wasilah. Dan bangunan tertinggi ini atau istana tertinggi ini, terbagus ini, termewah, terbagus, terindah, terbesar di surga Firdaus ini namanya Al-Wasilah, hanya miliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW ingin istana itu di surga, minta kita untuk berdoa, minta kita untuk mendoakan dengan membaca kalimat tadi setelah azan. Nanti barang siapa yang mendoakan Rasulullah untuk mendapat wasilah itu kelak di hari kiamat mendapat syafaat. Jadi gantinya apa? Dikasih syafaat. Syafaat ini apa? Syafaat kita diselamatkan dari azab. Jadi di saat yang lainnya ini kebingungan, minta tolong para nabi rasul, nggak ada yang mau bantu nolong, maka datanglah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, baru berani meminta kepada Allah untuk izin memberi syafaat. Hanya diizinkan dan dapatlah syafaat. Dan masih ingat kalau ada yang pernah ngaji sama kita dulu, syafaat itu ada dua. Satu untuk membebaskan orang dari neraka. Yang kedua, syafaat untuk mengajak orang ke surga. Jadi syafaat itu jenisnya dua. Apakah untuk membebaskan orang dari neraka, ataukah untuk memasukkan orang ke surga. Itu syafaat. Ya, kita ingin dapat dua-duanya ya. Ya, tidak dimasukkan ke neraka, dimasukkan ke surga, itu dapat syafaat. Dan tidak semua para nabi mendapatkan keistimewaan ini, karena para nabi dan rasul mendapatkan keistimewaan memberi syafaat hanya untuk umatnya saja. Tapi Rasulullah bisa memberi syafaat selain untuk umatnya, juga untuk seluruh umat manusia di padang mahsyar. Jadi yang tidak bisa dapat syafaat di nabi mereka, di rasul mereka, datang kepada Nabi Muhammad. Gitu. Makanya Rasulullah SAW itu sebagai pemimpin manusia di padang mahsyar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kita besok semuanya masuk surga. Lanjut ya, kita sampai mana? Berdoa setelah azan. Nah, lanjutkan lagi, tapi tidak ada di sini, saya hanya menjelaskan saja. Di hadis yang lain di sini kok tidak disebutkan bahwa seorang muazin itu besok punya keistimewaan, lehernya lebih panjang dari yang lain. Jadi besok di hari kiamat itu iso dititeni, oh gitu Kang azan, lehernya lebih panjang. Kalau yang lain mungkin ya pirang senti, dia lebih tinggi, lebih panjang. Jadi orang mengenal besok mereka itu lehernya panjang-panjang. Dan ditambah lagi keistimewaan tukang azan ini diizinkan boleh masuk surga lebih dulu dibanding yang lain. Jadi tukang azan itu masuk surganya duluan, yang lain nanti belakangan. Itu keistimewaan tukang azan. Udah lehernya panjang dan bercahaya, maaf ya, ditambah lehernya panjang dan memancarkan cahaya.
Kalau kita kan karena bekas wudhu ya, wajahnya yang bercahaya, tangannya, kakinya yang bercahaya, lehernya enggak. Tapi muazin ini lehernya panjang dan bercahaya dan lebih dulu masuk surga. Itu keistimewaan muazin. Makanya ibu-ibu kalau punya anak laki-laki, ini duwe suarane HP ya kalau jadi tukang azan. Maksudnya orang tukang azan marbot bukan, maksudnya nek iso seneng azan ya. Nek musola ana muazine, wewe nang kono sing azan ngono. Jadi dia dapat istimewa. Ini berkenaan dengan muazin. Sekarang bab tentang sholat. Bab tentang sholat. Nomor berapa? 10 ya? 10. Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, jadi Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi, anak muda yang sangat fasih bacaan Qur'annya dan sangat merdu bacaan Qur'annya. Itu namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Orangnya kecil, kakinya kecil, orangnya kecil, tapi sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Bahkan betisnya itu kaki betisnya itu lebih berharga, lebih harganya mahal di sisi Allah. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ketemu Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling disukai Allah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah atau yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Sholat pada waktunya. Kemudian apalagi? Rasulullah bersabda, berbakti kepada orang tua. Ini Mas Amar, rungokke. Sholat tepat waktu, bakti sama bapak ibu. Kemudian apalagi? Ya Rasulullah, dijawab oleh Nabi, berjihad di jalan Allah. Maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW menyampaikan semuanya itu kepadaku. Seandainya aku bertanya lagi, meminta penjelasan lebih dari itu, niscaya beliau akan menambahkan. Betul tidak? Nah, itu lebih maksud, nanai mungkin telutok. Ini takut mana mesti dijawab enggak? Dijawab. Maka Ibnu Mas'ud berhenti tidak nanya lagi, karena kalau nanya lagi mesti dijawab dan ditambah lagi. Maka Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Salatlah sesuai waktunya. Nah, tafsir dari para ulama-ulama yang dimaksud dengan hadis ini, yang dimaksud dengan sholat pada waktunya, itu ada beda penafsiran. Yang pertama, sholat pada waktunya, ini wis wayahe sholat, ya sholat. Maksudnya wayahe iki sholat duhur, ya sholat duhur. Wayahe iki sholat asar aja nganti sholate asar padahal si wayahe duhur. Ya, nggak boleh. Atau wayahe kudu mau sholat duhur malah mengko dikerjakan pas sholat asar. Artinya sesuai waktunya. Sesuai waktunya itu memang wayahe sholat duhur dari mulai misalkan itu jam 12 sampai jam 3 sore. Ya kuwi wayahe. Kuwi sholate duhur ki ya kuwi batasan. Jelas. Jadi ibu sholat jam 2 siang, ya cek sholat duhur. Itu sholat ya sesuai waktunya. Itu yang dimaksud. Paham maksudnya ya? Yang ditafsirkan benar. Lah sholatnya setengah telu, wih cek bener. Sesuai waktunya kok. Memang kita duhur. Lah nek ku ngerjakke sholat asar durung wektune, cek setengah jam meneh. Jelas ya? Sehingga jangan latah menyalahkan anak nek sholate mengko-mengko sih. Ojo nyalahke bojo nek salate mengko-mengko sih. Karena apa? Ada kesibukan. Cah sekolah ternyata bel berbunyinya nanti jam 12:30, padahal wis azane mau 12:30.
Nah tapi nih sekolah kan pelajaran memang kain-kainnya. Lah nek ono muridnya ngomong, "Pak, maaf Pak, saya mau izin mau sholat dulu, ada azan." Alah yo wes, kuwi nek ono sekolah ning gone santren wae, wong sekolah negeri wis ono aturan. Jelas maksudnya ya? Maka kalau ada anak kok sholatnya rada mundur karena ada kesibukan, suami kok sholatnya rada ngkungkuse karena memang ada uzur yang dikira ibu-ibu lagi masak itu, wah jangan mandek. Wah ya. Artinya selama itu waktunya maka itulah yang dibenarkan. Itu yang dimaksud hadis ini. Sholatlah pada waktunya. Bukan sholatlah awal waktu, bukan itu kalimatnya. Bukan sholatlah di awal waktu, bukan. Tapi sholatnya pada waktunya. Pada waktunya ini tepati waktunya. Waktu maghrib ya maghrib, waktu isya ya isya. Selesai itu. Nah, penafsiran para ulama yang kedua adalah bukan hanya pada waktunya, tapi di awal waktu. Nah, itu loh Bu. Jadi yang dimaksud di sini sholatlah di awal waktu. Di awal waktu itu ya wis krungu azan wis wayahe ya mancing. Ya kowe kudu nagake sholat. Duwe toko ya tokomu mbok tinggal sholat. Kowe lagi ning gone kebun ya kebunmu mbok tinggal dan sholat gitu maksudnya. Sehingga kita bergegas mendahulukan waktu sholat, jangan menunda. Maka para ulama akhirnya membagi kriteria orang yang sholat jamaah terbaik adalah saat sudah waktunya sholat, dia berhenti dari aktivitas, segera bergegas ke masjid untuk sholat. Saat apa? Azan sudah dikumandangkan, itu the best. The best itu berkrungu azan langsung segera sholat. Level kedua ya wis mau tetap mengkosek ning sesuai waktu. Kalau dengan sengaja, perhatikan, menunda sholat padahal ono gawean sing penting, tidak ada uzur yang syar'i, kok ngending-ngending kosek kakean buka WhatsApp, kakean buka media sosial, akhirnya sholatin kok. Nah itu baru kena masalah. Akhirnya apa kata para ulama? Rezeki kita ya akhirnya tertunda gara-gara suka menunda sholat. Maka barang siapa yang suka menunda sholat ya tertunda juga rezekinya. Orang yang suka mendahulukan sholat atau bergegas untuk melakukan sholat, ya Allah juga bergegas juga memberikan rezeki-rezekinya gitu. Jadi jangan dikira menunda sholat itu hal yang biasa lah, salah. Menunda sholat itu perbuatan yang semacam menyepele. Larang aktivitas liane kok. Oh cuma nonton TV, nonton YouTube. Ya mungkin saya kan iso di pause. Engko wae kan lanjuke wong wis azan wae iso. Terutama bapak-bapak, laki-laki yang sudah balik ya kudune jamaah ning masjid nih orang ketinggalan. Nah, nomor satu tadi apa? Orang yang awal waktu. Yang kedua orang yang sesuai waktu. Nah, ada yang lebih hebat dari ini semua, yang bukan nomor satu tapi nomor dua, bukan nomor satu atau nomor dua tapi nomor 0. 0 itu selalu di satu. Apa? Dia datang ke masjid sebelum azan dimulai. Nah, itu the best. Atau ibu-ibu wis siap go ruku, aron sholat ngenteni azan. Nah, itu the best. The best luar biasa. The best luar biasa. Ada sebuah kisah ibu-ibu, bapak ibu. Ada seorang pengusaha kaya raya, duitnya nggak habis-habis, karyawannya banyak sekali. Terus kemudian sedekahnya ratusan juta, zakatnya ratusan juta. Kalau zakat ratusan juta berarti omsetnya berapa kan? Karyawannya juga ratusan, ribuan ratusan. Dan dia punya aset di mana-mana. Orangnya kaya, muslim yang taat. Nah, salah satu kan diwawancara yang ditanya itu apa keistimewaan Allah memberikan kelebihan kepadanya dan apa gampangnya kok gampangan gitu ya. Ternyata dia punya kebiasaan yang mungkin tidak dia itu selalu setengah jam sebelum azan sudah di masjid. Jadi punya kebiasaan setengah jam bro, wis ning masjid. Jadi masjidnya mungkin harus dibuka kan ya, semua wis ning masjid. Jadi dia punya kebiasaan sebelum Allah panggil saya udah datang duluan gitu.
Nah kalau kita kan memberi panggil urung azan nopo sing apalagi sing urung azan nopo sing lu datang susuban nopo ta urung azan gitu kan gitu. Nah itu enggak sebentar lagi azan. Dan dia tahu jam-jam azan. Kan kalau azan kan tidak selalu jam 12 tuh Bu. Kadang ada yang setengah 12, ada yang 12 kurang 45 kan harus mengikuti terus. Wah, saya ini jam azannya apa namanya zuhur maju aku udah cepet. Makanya kalau dia ada meeting atau apa udah menentukan, maunya setengah jam sebelum azan sudah rampung. Habis itu dia bergegas ke masjid. Nah kebiasaan beliau itu udah bertahun-tahun. Ini mau sudah jadi kebiasaannya, sudah jadi ya ritualnya dia. Makanya Allah kenapa memberikan banyak kemudahan. Nah ini ibu-ibu bisa contoh. Kalau misalkan rezekinya pengen gampang ya mau yang 0 atau 1 minimal gitu ya. Ini 1 berarti berazan langsung gagi. Ini 0 ya saurung azan wis siap gitu ya Bu ya. Intilah. Ojo sing nomor 3. Nomor 3 kok aja mbak wae ya. Urusane wis azane wis rampung, jadwalnya wis entek. Pokoke lah kacau ini. Salat jamak terus payah ini. Enggak boleh. Siap-siap ya. Ini berkenaan dengan sholat tepat waktu. Jadi Rasulullah SAW ditanya amal apa yang paling disukai Allah, ya sholat di awal waktu, sholat sesuai waktu. Yang kedua tadi, yaitu bekti sama orang tua, taat sama orang tua, birrul walidain. Maka kaitannya dengan sholat juga sama Bu. Siapa yang sholatnya dijaga dengan baik, ya rezekinya juga dilapangkan, dimudahkan. Atau sebaliknya orang yang menyepelekan sholat ya rezekinya juga morat-marit. Begitu pula dengan yang kedua, siapa yang dia taat sama kedua bapak ibunya, gampangannya ya dia nguwongke, gemati, taat, sayang, bekti dan lain-lain, maka Allah juga akan menjadikan dia banyak rezeki. Gampangannya siapa yang menjadikan kedua orang tuanya raja dan ratu, gampangannya ya memuliakan mereka, Allah akan muliakan dia. Sebaliknya siapa yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya, ya Allah akan sia-siakan hidupnya, mesti berantakan. Ya bisnisnya bangkrut terus, rumah tangganya ya repot, ribut terus. Kalau enggak ya anaknya ya masalah. Sekolah punya ujiannya banyak lah. Biasanya kalau rumah tangga ujiannya banyak, janjani iso dititeni. Nomor 1 sholatnya piye? Nek sholatnya beres Pak Ustaz, ya karo wong tuwa piye wis ngono Pak. Wis ngono. Sing ketelu wong tuane apik Pak Ustaz. Mertuane mertua ya apik Pak Ustaz. Karo bojone, nah kuwi Pak Ustaz. Angel. Pokoknya sholatnya wis apik. Kan ada banyak Bu yang curhat ke saya, Ustaz suami saya ini selalu jamaah ke masjid tapi rumah tangga saya tidak pernah, padahal dia ya senang masjid kok masih gini-gini ya tapi sama orang tua ini bagus sama orang tua yang maksud bagus sering ngunjungi sini. Nah sama dengan gimana lah ini makanya saya kesini kan saya suami saya itu koma ya terdalam ya bojone wae ra dimulyake gampangannya ra dikai nafkah lahir batin dengan yang benar ya wes, ya itu masalahnya. Jadi sama Allahnya baik, sama orang tua baik, sama istri nggak baik ya tetap kacau ya. Nah ini ya ibu, makanya nomor 2 ini taat sama orang tua termasuk hal yang sangat disukai, dicintai. Yang ketiga tadi apa? Jihad. Jihad di jalan Allah itu ya artinya bisa banyak, bisa perang, bisa berjuang, bisa bersyiar, bisa apa saja, yang penting kita membela agamanya Allah. Siapa yang membela agamanya Allah, bersyiar agamanya Allah, Allah akan tolong dia. Allah akan bantu dia. Allah sangat cinta kepadanya. Kenapa? Loh dia pembelanya Allah. Dia orang yang selalu menyampaikan tentang agama kepada orang lain. Yang ngajak kebaikan kepada orang lain, ini jihad. Maka orang-orang semacam ini sangat disukai, dicintai sama Allah. Maka ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang namanya rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan Allah akan berikan penuh dengan keberlimpahan bagi siapa yang menolong Allah Ta'ala. Intang surullah yang surkum wa yusabit agamaku. Barang siapa yang membela agamanya Allah,
menolong agamanya Allah, Allah akan meneguhkan kakinya di muka bumi. Artinya apa? Ya Allah akan cukupkan dia, nggak akan kekurangan, nggak akan kesulitan. Ini sholat tepat waktu. Minum dulu ya monggo. Satu lagi ya, nanti tanya jawab. Nomor 11, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ini ada kisah untuk ibu-ibu sekalian. Kita tulis dulu aja ya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Di hadis yang lain 25 derajat. Ada lagi diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Dawud Ibnu Majah, sholat jamaah itu senilai dengan 25 sholat. Sholat berjamaah itu senilai dengan 25 sholat. Jika seseorang mengerjakan sholat ketika dia safar, perjalanan. Jadi jika seseorang mengerjakan sholat ketika dia safar, menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka pahalanya senilai 50 sholat. Masya Allah. Iya Bu ya. Jadi orang yang sholat itu menurut Rasulullah SAW, orang yang sholatnya itu berjamaah itu nilainya seperti 25 kali sholat. Kalau dia sedang safar, kok sholat jamaah, maka senilai seperti 50 kali sholat. Karena orang safar itu lebih repot, lebih susah. Maka pada kondisi susah, sedang kerepotan, sedang safar, kok bisa melakukan sholat jamaah, ya bareng rombongannya kah apakah, itu nilainya lebih mahal. Namanya pahalanya lebih utama. Nah, sholat berjamaah itu nilainya tadi 27 derajat. Nah, yang berikutnya ini penting lagi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jadi nganggo bapak-bapak kabeh tapi ibu-ibu ki yo kutune ngandani ki kok. Makanya tulis ning WA, kirim yang bojone. Barang siapa keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan suci, berarti wis berwudu. Keluar dari rumah dalam keadaan berwudu menuju masjid ya Bu, untuk sholat jamaah. Jadi petus komah dalam kondisi sudah berwudu arep sholat jamaah, maka pahalanya seperti pahala yang melaksanakan haji dan umrah. Masya Allah. Ada yang ngono rasa haji umrah. Ini maksudnya apa? Pahalanya istimewa gitu ya Bu ya. Bukan berarti yang ngono rasa haji umroh, salah. Artinya itu untuk memotivasi bahwa berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu itu pahalanya, setiap langkah-langkahnya itu pahalanya senilai haji dan Masya Allah. Maka ada sebuah kisah di sebuah kaum namanya kaum Bani Salimah, yang disebutkan di sini namanya kaum Bani Salimah.
Kaum Bani Salimah ini pingin pindah rumah mendekati Masjid Nabawi. Kan rumah satu gitu. Pingin dekat ke masjid, mau pindah lebih dekat ke masjid. Supaya apa? Ya supaya orang kadoan ngaten. Lah terdengar Rasulullah SAW dan Rasulullah menyampaikan kepada mereka, wahai Bani Salimah, sungguh tiap langkah dari rumah kalian itu dicatat kebaikan. Dan setiap langkah dari rumah kalian itu dicatat sebuah kebaikan. Di hadis yang lain itu digugurkan dosanya. Jadi semakin kita jauh dari masjid, langkahnya semakin banyak, ya berarti kebaikannya semakin banyak, dosanya juga semakin banyak yang digugurkan. Makanya mau main cerdak, ya dosanya sih digugur ke situ, kebaikannya situ. Ini omai soya itu berarti keutamaannya lebih banyak. Itu maksudnya. Makanya Bani Salimah akhirnya kasih tuh pindah. Kenapa? Tuh ternyata keutamaannya bagus, banyak gitu loh. Kalau naik motor gimana? Naik motor sama Bu. Jadi naik motor itu dikonversi seperti orang jalan. Jadi mau jalan boleh, naik motor boleh, naik kendaraan boleh, sama nilainya dengan orang yang jalan. Cuman lebih utama mana? Ulama sepakat jalan itu lebih utama dibanding naik kendaraan. Gitu. Meskipun tidak boleh mengatakan berarti pahalanya yang naik motor nggak ada, itu tetap dapat. Cuman lebih utama, lebih baik yang jalan. Gitu. Ayo omaya buang ngono, kudu siap-siap sekoman jam pirang menit. Aku tekan kono negara azan barang makan tekan kono elangan jamaah. Eman. Harus tahu dia sini sana berapa menit gitu. Nah, ini tentang salat jamaah. Bu, salat jamaah itu nilainya 27 derajat. 1 derajat itu 500 tahun perjalanan. Dan itu apa? Kedudukan tingkatan surga. Jadi surga 1 ke surga berikutnya itu sejauh 1 derajat. Saya ulangi ya. Surga itu kan punya tingkatan. Nah, tingkatan surga itu naik ke atas. Nah, tingkatan ke atas ini namanya derajat. Neraka itu juga punya tingkatan, tapi tingkatannya turun ke bawah. Namanya darokat. Jadi kalau turun ke bawah namanya darokat, naik ke atas namanya derajat. Moga-moga kita semua ditinggikan derajatnya. Nah, kan naik kan gitu ya Bu ya. Nah, kalau turun namanya darokat. Nah, 1 derajat ini, 1 tangga ke tangga satunya, surga 1 itu 500 tahun jaraknya. Maka nih wong sholatnya dhewean karo sing sholatnya jamaah, ya surgane wow, bedanya aduh, jauh. Itu Bu. Berarti ini ibu-ibu kan ora sholat jamaah ning masjid, Pak Ustaz. Ibu-ibu sholatnya ning nah, maka jawabannya semua ulama sepakat, ibu-ibu yang sholat di rumah pahalanya lebih utama dibandingkan yang jamaah. Sing jamaah aja pahalanya sudah ibu-ibu lebih makanya ibu-ibu rasa iri rawol lanang itu tidak iri dengan laki-laki yang sholat jamaah. Karena pahalanya ibu melampaui mereka. Karena hadisnya jelas Bu, lebih utama. Jadi ibu-ibu wanita yang sholat di rumahnya, di mana? Di musolanya. Musolanya itu artinya di rumah itu ada tempat khusus yang biasa untuk sholat. Ini Bu menunjukkan harusnya seorang suami laki-laki kudune. Wong lanang suami itu gawe mihrab. Mihrab itu tempat pasolatan khusus istrinya. Makanya mau pagi kudunan ruangan khusus kanggo sholat. Sholat sapa? Bojone. Kadang kita kan rumah ya segitu-gitunya Pak Ustaz. Ya kadang sholat di kamar, kadang sholat di ruang tamu, kadang sholat di bis, sak-sakitan. Tak apa wis. Diniati moga-moga semua pernah dipakai sholat. Ruang tamunya berkah, kamarnya berkah, nggone anaknya berkah gitu. Jelas ya? Oh ya jelas aku kudu resik dong. Kalau sama kucing barang ya. Ya kudu resik, harus bersih dari hadas ya. Kalau cecak Pak? Cecak sama Bu itu najis. Najis. Kecuali yang kering. Pokoknya semua kotoran yang kering itu tidak najis.
Ibu kan pakai bajunya panjang nih. Melaku diseret-seret sampai ngelepet-ngelepet. Lah padahal ning kono ono kucing sing wis garing, pitik sing wis garing kan kena Bu. Najis enggak? Enggak. Tapi nek ono pitik bar lincunge kena mati. Wong sing telesa. Bau. Maka sama Bu cecak jatuh pas kita lagi sholat kan baru jatuh itu langsung najis Bu. Tapi kalau kering tidak, semua kotoran itu yang kering tidak najis. Jelas ya Bu ya. Makanya kita ya tapi ojo nganti ono yo nolak kereta wis garing ya enggak lah. Itu kan sesuatu yang tidak disengaja. Makanya ibu-ibu kan bajunya kan sampai ke bawah. Apalagi kan kalau jalan kan harus ini ya kadang-kadang mungkin tersapu atau kena itu kan najis. Itu ya Bu. Nah ini berkenaan dengan sholat berjamaah keutamaannya. Maka ibu-ibu meskipun sudah mendengar ini tentang keutamaan sholat jamaah, bukan berarti ibu-ibu harus memaksa ke masjid. Karena sholat jamaah itu dibagi 3 hukumnya, para ulama sepakat. 1, fardu ain, wajib bagi siapa? Laki-laki. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya nek wis ana sing sholat ning masjid liyane ra dosa. Contoh misalnya ning masjid wis ana pira? Oh wis ana sing sholat jamaah, dhewe ra ono ra apa-apa. Itu ulama membagi yang kedua itu. Yang ketiga sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat dianjurkan. Nek iso ki sholat jamaah. Tapi tidak sampai ke fardu ain. Fardu ain itu ya fardu sing nek dilakuke dosa. Jadi fardu ain itu artinya nek dilakoke entuk pahala, ra dilakoke dosa. Tapi nek sunah dilakoke entuk pahala, ora dilakoke ya rugi. Nah, jelas ya Bu ya. Nah, ibu-ibu kalau ada bapak-bapak yang wis ngerti ngaji ngene, ana sing protes ya dimaklumi. Misalkan, lho Pak, orang yang masjid apa? Kan orang fardu ain. Harus ngerti ilmunya gitu. Berarti pakainya aliran yang sholat yang omah. Tapi kan rugi tuh Pak. Orang-orang pahalanya setiap langkah diampuni dosanya. Bapak dosanya akhirat. Ngono tuh. Dosanya akhirat ini masjid Pak. Apalagi bar sekolah wudu. Bahkan pahalanya senilai haji umrah ngomong dengan mero tahu umrah emas ngono ki wis mampu yo to makan ya ya boleh bisa jadi kerasin kalau ibu-ibu sholat sendiri maksudnya sholat berjamaah hanya khusus ibu-ibu putri ya sama sebagaimana bapak-bapak. Misalkan itu sholat maghrib isya ya dikerasin, tapi kerasnya orang sampai tetangga juga semua. Alhamdulillah, lu apa kayak? Belum balik, ya nggak usah. Kalau belum balik biasa. Kan dia hanya pupuk bawang, pupuk bawangnya ikut-ikutan. Tapi kalau udah balik, nah dia ngikut beneran sholatnya beneran seperti bapak-bapak. Nah, kalau bapak-bapak kan biasanya sholat di masjid sesuai aturan sholat berjamaah ya. Nah, kalau ibu-ibu kan melihat situasi. Jadi kadang ada dengan anak perempuan gitu. Nah kalau ada anak laki-laki ya terpaksanya ya anak laki-laki yang mimpin kalau udah balik. Kalau anaknya masih balita, masih kecil kayak gini, ya jangan jadi imam karena belum balik. Jangan jadi imam. Misalkan ibu sholat bareng anak, ini kalau jadi imam nggak boleh karena belum balik. Oh gitu ya. Maka dia kalau mau jadi mimpin, kalau sama perempuan itu sejajar. Jadi jamaah perempuan ataupun jamaah laki-laki cuman berdua harus sejajar. Kalau sudah ada 2 orang lagi, 1 orang lagi berarti bertiga ya. Kalau bertiga, bapaknya 1 maju, masih 1 laki-laki maju, 2-nya di belakang. Kalau perempuan, kalau perempuan sejajar. Jadi misalkan tadi ada 3 ya, ini 3 bapak-bapak, maka 1 di depan, 2 di belakang. Kalau bapak-bapaknya 2 ya sejajar. Jelas. Kalau ibu-ibu berdua sejajar, ibu-ibu bertiga sejajar, ibu-ibu berempat sejajar, ibu-ibu 5 sejajar. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi beda kalau dengan jamaah yang ada bapak-bapak.
Oke, cukup dulu ibu-ibu untuk yang ini sampai nomor berapa tadi ya? 11. Kita lanjut dengan tanya jawab langsung lagi tadi ya. Beberapa pertanyaan siap. Umpamanya istrinya sama dapat langsung tapi suaminya udah ada apa-apa mempengaruhi